Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tentang sistem operasi memori virtual. Oke, langsung saja. Yang pertama itu ada sistem. Yang pertama itu ada pokok pembahasan, ada 6 bagian: latar belakang, damage, kemudian speaking, reflect, dan alokasi transmission. Nah, contoh sistem operasinya. Kemudian ada 6 bagian yang akan dicapai, yaitu setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa dapat diterapkan mampu memahami latar belakang, memori virtual, memahami maksud, damage, pegging, dan memahami mekanisme refleks, algoritma allocation frame, kemudian mengetahui implementasi memori. Lanjut, latar belakang. Pada sebagian besar, itu algoritma manajemen memori memerlukan suatu kebutuhan yang dasar, yaitu instruksi yang akan dieksekusi harus berada di memori fisik. Pada beberapa kasus, keseluruhan program diperlukan. Kemudian di bagian kedua ada sebuah kasus dalam keseluruhan program ada 2 jenis yang diterapkan. Diperlukan algoritma, tidak diperlukan sebuah program memori, yaitu lanjut ada memori virtual adalah teknik di mana memisahkan memori algoritma user dan fisik, menyediakan memori virtual yang sangat besar diperlukan untuk program bila tersedia pada memori fisik yang lebih kecil. Kemudian program di sini tidak perlu khawatir karena jumlah memori fisik itu pasti tersedia sehingga dapat berkonsentrasi pada permasalahan program. Berikut ada contohnya, kita bisa lihat. Nah, saya akan jelaskan sedikit. Jadi, per gambar di atas dapat diimplementasikan menggunakan damage packing atau damage segmentation. Juga digunakan, tetapi algoritma segment reflect-nya itu lebih kompleks. Maksudnya lebih kompleks di sini lebih efisien. Jadi daripada algoritmanya sendiri itu karena segmennya mempunyai ukuran yang bervariasi atau bisa kita sebut sebagai kondisi virtual memori itu lebih besar daripada memorinya sendiri. Nah, lanjut. Kita lanjut ke bagian damage packing. Damage packing adalah sistem padding dan swapping di mana PageNet diletakkan itu di memori hanya jika diperlukan. Hal ini menyebabkan kebutuhan perintah 10 atau yang kita biasa kenal di bahasa program itu perintah 01 itu lebih rendah. Kemudian kebutuhan memori itu lebih rendah. Nah, otomatis respon pada memori itu akan lebih cepat dan lebih banyak user yang bisa menggunakannya. Nah, berikut adalah contoh gambarnya dan saya akan jelaskan sedikit. Pada gambar di atas ini jelaskan bahwa proses ini di mana memori sekunder itu atau disk itu jika proses yang dieksekusi maka akan pindah ke bagian swap of memory. Kemudian menggunakan last swapper untuk melakukan swapping. Nah, di sini bila page tersebut akan digunakan, yang berarti sebuah page itu tidak pernah ditukar ke memori kecuali page yang diperlukan. Oke, jika page yang diperlukan dilakukan acuan dulu ke page tersebut. Tetapi jika acuannya itu tidak diterima atau invalid, maka dilakukan penghentian secara otomatis. Page ini yang sedang tidak berada di memori tersebut akan dibawa ke memori dari backing store. Oke, lanjut. Kemudian untuk membedakan antara page pada memori dengan page pada disk itu digunakan valid invalid bit. Nah, tabel page untuk page yang berada di set memori, sedangkan tabel page untuk page yang tidak
sedang di memori ada pada disk invalid. Berikut ada contoh gambarnya. Pada gambar ini saya akan jelas sedikit. Keadaan PX yang di set itu invalid, kemudian menyebabkan PX fault, di mana proses PX fault ini yang akan menyebabkan trap ke sistem operasi, karena suatu register, kode kondisi, dan counter instruksi dari proses terinstruksi itu disimpan terlebih dahulu. Bila terjadi PX fault, kemudian proses akan dapat dimulai lagi pada tempatnya dan status yang sama, kecuali PX yang cocok sedang di memori akses. Oke, bentuk proses untuk menangani PX fault di sini. Prosedurnya itu untuk menanganinya ada beberapa. Yang pertama itu ada sistem operasi melihat tabel untuk menentukan jika acuannya invalid, maka proses akan dihentikan dan PX sedang tidak berada di memori. Kemudian 2, jika acuan invalid dilakukan terap ke sistem operasi. Lanjut ke bagian ketiga, ada sistem mencari frame kosong. Jadi frame nanti saya akan jelaskan lagi. Kemudian di bagian 4 ini melakukan proses swapping ke frame yang bebas. Jadi proses swappingnya itu bisa menentukan framenya mau kemana. Nah, kemudian di bagian kelima ada tabel di reset, bit invalid, di set 1 atau invalid atau valid. Nah, kemudian terakhir ada instruksi restart. Berikut aja contoh gambarnya. Jadi saya akan jelaskan sedikit gambarnya. Pada gambar di atas dijelaskan apabila ditemukan frame yang bebas maka dilakukan PX reset, yaitu mencari beberapa PX di memori yang tidak digunakan, kemudian dilakukan swipe out ke backing store. Terdapat beberapa algoritma pada PX reset di mana performasi algoritma diharapkan menghasilkan jumlah PX fault itu yang menghasilkan jumlah yang minimum. Nah, kemudian perangkat keras yang dibutuhkan untuk mendukung damage pegging yang sama dengan perangkat keras untuk sistem pegging itu tabelnya bebas. Tabel yaitu tabel peg. Kemudian tabel ini mempunyai kemampuan untuk memberikan intro bit, valid invalid, kemudian nilai khusus dan bit proteksi. Kemudian memori sekunder, lanjut ke bagian memori sekunder. Itu digunakan untuk membawa PX yang tidak di memori dan biasanya adalah disk kecepatan tinggi yang disebut dengan swap device. Oke, formasi debagging. Jadi proses debagging ini memberikan efek di mana yang sangat signifikan ketika dalam kinerja itu sistem komputer diasumsikan sebagai MA adalah proses access time ke memori atau waktu yang dibutuhkan untuk proses dari memori proses memori itu. Kemudian P adalah probabilitas yang terjadi dalam PX fault, di mana kita tahu PX fault itu ialah 0 kecil sama dengan P atau kecil sama dengan 1. Kemudian maka di sini efektif access time-nya itu didefinisikan lagi dengan menggunakan perintah add. Add di sini sama dengan 1 dikurang P kali MA. Kemudian ditambahkan lagi P dikali PXGET yang ada dikurangi dengan fault time. Oke, untuk menghitung efisiensi di stem waktunya itu harus diketahui dulu beberapa waktu yang diperlukan untuk melayani PX fault. Nah, PX fault di sini menyebabkan terjadinya ada beberapa taraf ke sistem operasi, kemudian menyimpan register ke sistem operasi, lalu menentukan instruksi adalah itu fault, perintah fault ya. Kemudian bagian 4 itu memeriksa PX acuan legal atau tidak menentukan lokasi PX pada disk. Bagian kelima ini membaca disk ke frame. Lalu di sini dia akan menunggu di antrian untuk perangkat sampai ke perintah yang dituju.
Nah, di sini setelah sampai di perintah yang dituju, lalu dia akan dibaca, lalu akan menunggu lagi mencari perangkat yang mencari, dan waktu lattice-nya di sini itu memulai transfer dari PEX ke fragmen bebas. Kemudian bagian 6 sementara menunggu alokasi nanti di bagian CPU itu user itu akan menunggu, kemudian akan mengambil sistem yang diperlukan. Kemudian intrusi disk-nya di sini melengkapi perintah dari 01 atau kita bisa sebut perintah 10 itu selanjutnya menyimpan lagi ke bagian register dan status proses user lain. Kemudian menentukan intrusi, lalu dari disk akan dikembalikan lagi, akan dimasukkan lagi beberapa data kepada tabel PEX. Kemudian tabel PEX-nya di sini untuk menunjukkan page-nya yang dimaksud itu sudah ada di memori atau belum. Nah, di sini peranan CPU akan menunggu di lokasi untuk proses kembali, lalu menyimpan kembali register-register atau status proses, dan tabel page baru akan dibuat, kemudian akan melanjutkan kembali instruksi yang diinstruksikan. Tidak semua langkah di atas itu diperlukan pada setiap kasus ya. Jadi lanjut. Pada beberapa kasus terjadi hanya 3 komponen utama dari waktu penyalaan fix faul. Nah, yang perlu kita perhatikan cuma ada 3 bagian ya. Yang pertama itu melayani intrusi fix faul, membaca PEX, kemudian mulai kembali proses. Nah, yang bagian ketiga ini untuk menghitung efisiensi defense. Di sini access time kita ketahui bahwa di sini adalah proses yang dibutuhkan dari CPU, dari sistem damage, ping. Nah, kemudian perhatikan contoh berikut. Nah, di sini saya mempunyai satu kasus. Dalam susukan memori itu memiliki akses 100 ns. Rata-rata waktu lag scan-nya itu untuk hard disk di ms. Caranya 15 ms, rata-rata transfer ms, total waktu peng 25. Efisiensinya itu sama dengan time kurang pace speed. Kemudian lanjut. Efisiensi access time-nya itu 25 Microsoft lebih lambat dengan faktor, tetapi kan di Mac akurasinya itu cuma 10%, maka 110 itu kecil 100 kemudian dijumlahkan dengan 25.000 ya, 2.500 dikali P sama dengan 2.500, kemudian dikalikan lagi sampai P itu kecil sama dengan 0,4. Perlu diperhatikan sistemnya harus implementasikan rata-rata PEX Paul itu rendah pada sistem DMPEG. Sebaiknya jika efisiensi akses time meningkat, maka memperlambat eksekusi proses drastis. Oke, lanjut. PEX reflect di sini dilakukan pada situasi frame. Nah, jika frame tersebut tersedia melanjutkan PEX yang tidak lagi dilakukan, langkah-langkahnya itu ada beberapa tahapan. Nah, yang pertama itu cari lokasi PEX-nya terlebih dahulu. Diharapkan ada pada disk. Kemudian cari frame kosong dengan cara bila ada frame yang kosong digunakan, bila tidak ada guna algoritma PEX reflect itu akan menyelesaikan fragment yang akan menjadi korban. Kemudian simpan PEX korban tersebut ke disk, kemudian ubah tabel PEX-nya, lalu nanti pada proses bagian ketiga itu dibaca, kemudian yang diinginkan ke frame kosong yang baru, ubah tabel PEX, lalu mulai kembali ke proses user. Nah, berikut gambarnya, bisa jelaskan gambarnya. Oke, lanjut saja ke bagian algoritma reflex. Terdapat beberapa refleks. Sistem operasi mempunyai skema unik, di mana refleks ini secara umum diinginkan melalui rata-rata fault terendah. Algoritma depulasi menjalankan sistem string tertentu. Referensi. Nah, kemudian bagian kedua itu untuk menentukan PEX fault-nya itu string acuannya itu berada string acuannya itu ada pada algoritma
magnet tertentu. Harus diketahui jumlah page-nya terlebih dahulu. Page frame-nya ini tersedia juga harus diketahui. Kemudian semakin tinggi jumlah frame yang lebih tinggi, semakin rendah jumlah page file yang akan keluar nanti. Nah, berikut adalah contoh gambar grafiknya. Dia akan semakin menurun. Nah, jadi pada gambar grafik tersebut terdapat beberapa algoritma page replacement, antara lain algoritma freeze in, freeze out, atau kita bisa sebut FIFO, optimal, dan Lensens atau LRO. Nah, pada subbab ini ilustrasikan page itu replay page tersebut dengan menggunakan string acuan 70115 701304442 dan seterusnya sampai kembali ke angka 1 ya. Lanjut, di sini saya akan membagi penjelasan tentang algoritma page replacement. Oke, algoritma flip-flop merupakan algoritma yang paling sederhana. Nah, paling sederhana algoritma flip-flop di sini diasosiasikan dengan sebuah page bila page tersebut dibawa ke memori, ada sesuatu page ditempatkan, maka posisi page-nya itu akan lama. Nah, kemudian akan digantikan oleh algoritma yang tidak perlu menyimpan waktu lama pada saat page dibawa ke memori. Nah, kemudian berikut ada contoh gambarnya. Jadi saya jelaskan sedikit. Gambar di atas ini menjelaskan tentang algoritma FIFO, mudah dipahami kan, dan diimplementasikan menggunakan performasi yang tidak selalu bagus karena algoritma FIFO itu menyebabkan bending allowance. Nah, Blandis di sini alumni memetakan fakta untuk beberapa algoritma page repeat. Bila rata-rata page repeat-nya tersebut meningkat, maka akan meningkatkan jumlah alokasi frame-nya. Nah, sebagai contoh, jika menggunakan string acuan, itu bisa berbentukan dari angka 1 sampai 5, kemudian kembali ke angka 1 lagi, lalu kembali ke angka 5. Oke, lanjut. Algoritma optimal merupakan hasil penemuan dari seorang penemu, Blandy Alon. Tadi kita sudah ketahui, algoritma ini mempunyai rata-rata page fault terendah, kemudian algoritmanya itu akan menggantikan page yang tidak digunakan pada periode waktu terlama. Algoritma ini menjamin rata-rata page fault itu terendah. Nah, kita sudah tahu ada yang menjamin algoritma itu terendah. Nah, untuk jumlah frame-nya sendiri itu akan tetapi sulit untuk diimplementasikan. Nah, sebagai berikut contohnya gambarnya ya. Ya, lanjut saya bagian 5.3. Ini algoritma URL merupakan suatu algoritma FIFO dan optimal prinsip algoritma LRO. Kita tahu tadi apa kepanjangannya adalah mengganti page yang sudah. Oh, di sini dia mengganti page yang sudah tidak digunakan. Nah, di sini maksudnya page yang tidak digunakan itu akan diganti oleh perintah atau algoritma LRO. Nah, untuk periode waktu untuk memperlambat waktu memperlambat waktu. Nah, berikut contohnya. Saya lanjut saja. Untuk menginterpolasikan algoritma LLO digunakan dua model, yaitu counter dan stack. Counter di sini adalah setiap entry pada tabel page yang kita ketahui diisolasikan dengan sebuah time of host dan sebuah clock logika, dan counter ditambahkan ke CPU. Clock ini dinaikkan untuk setiap acuan ke memori. Nah, di sini sebuah acuan tersebut dibuat sebagai isi clock register, di copy ke time of host. Nah, di sini maksudnya time of host di sini adalah waktu penggunaan user. Nah, pada tabel page get untuk paket tersebut, itu untuk bagian counter ya. Bagian stack itu ialah stack dari nomor page diatur. Kemudian jika sebuah page digunakan acuan, maka page dihapus dari stack, lalu
meletakkan lagi pada top of stack-nya. Nah, dengan cara ini diharapkan stack selalu digunakan pada dmx atau bagian untuk page URL. Nah, ya lanjut. Di sini alokasi frame di sini saya jelaskan saja sedikit. Nah, itu berhubungan dengan mekanisme alokasi. Jumlah alokasinya itu bebas, diantaranya terdapat proses. Meskipun terdapat beberapa versi pengalokasian frame bebas, di sini kita ketahui kebebasan proses tersebut akan bergantung pada strategi dasar atau jelasnya itu proses user dialokasikan untuk sembarang frame bebas. Kemudian jumlah minimum frame-nya itu akan diproses ditentukan oleh arsitektur di mana jumlah mekanisme maksimumnya itu tergantung dari jumlah memori fisik yang tersedia. Oke. Lalu terdapat dua bentuk algoritma dalam alokasi frame ini. Di antaranya yaitu Kuil allocation dan proportional allocation. Nah, yang pertama itu pada equal allocation, jika terdapat M adalah sebuah prime dan N itu adalah proses, maka setiap proses akan dilokasikan sejumlah frame sama dengan frame atau frame jika proportional allocation itu setiap proses dilokasikan secara proporsional berdasarkan ukuran. Jika jumlah ukuran virtual memori untuk proses P adalah simbol dan total jumlah framenya itu tersedia atau jumlah M-nya itu tersedia ya, maka framenya itu akan ke AI. Nah, AI ini dapat dilokasikan ke proses P atau kita bisa buat rumusnya seperti ini. AI itu sama dengan SI dibagi S dikali M. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian proporsional dengan lebih melihat properties. Dengan proses ini hanya melihat dari bagian properties atau proses dari pada ukuran proses. Nah, jika prosesnya ini adalah P akan membangkitkan page fault dipilih satu dari frame-frame dari proses yang mempunyai nomor prioritas terendah. Nah, jadi A itu sama dengan S dikali M, kemudian 5, 6, 4, 59, 13 sampai kembali ke angka 2. Oke, lanjut. Pada fase ini, misalnya lanjut ke bagian fase tracing di sini adalah fase yang dapat dimisalkan sembarang proses yang mempunyai frame yang cukup, meskipun secara teknis dapat merugikan mengurangi jumlah frame yang dialokasikan sampai minimum terdapat penjumlahan yang cukup pada page yang sedang aktif digunakan. Oke. Berikut ada contoh gambarannya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Anugrah Pratama, mahasiswa jurusan Teknik Komputer Universitas Negeri Makassar, mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.